أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita dipertemukan kembali masih dalam perjalanan kita Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial bulan suci Ramadan yang masih disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Kampus Trate Putih Cimuneng, Mustika Jaya, Bekasi. Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Azzari Nasution yang akan mengangkat tema yang tentu saja ini adalah tema yang sangat menarik sekali, mencermati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, dan yang paling mengerikan yang tidak tampak adalah penyakit hati. Apa itu penyakit hati, bagaimanakah jenis-jenisnya, dan bagaimanakah cara menyembuhkannya. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat?
Masya Allah, Alhamdulillah. Alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Kiai Sumarno Syafi'i waffaqahullah bihusni taufiqih, Ustadz Agung dan seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita siang hari ini menarik sekali, sangat penting untuk kita dalami, yaitu berbicara tentang penyakit hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu. Jadi manusia ini disebut dengan makhluk dua dimensional. Kenapa disebut makhluk dua dimensional? Karena Allah melengkapi kita dengan dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, ini yang bisa dicubit, dipegang, diraba, direka, diindra, itu fisik. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat. Dia diinstal oleh Tuhan. Sesuatu yang bersifat ruhani. Salah satu organ batiniah yang ruhani itu namanya qalbu. Dan dialah organ yang paling vital dalam tubuh kita. Bahkan menurut Nabi SAW, dalam diri manusia ada satu organ yang sangat vital, kalau dia konslet, rusak, maka rusak semuanya. Kalau dia benar, mulus semuanya. Apa itu qalb? Sekarang, qalb itu apa? Nah, qalb populer kita terjemahi sebagai hati. Anti fi qalbi, kamu di hatiku. Gitu kan? Betul? Nah, anak milenial nih. Saya bilang anti fi qalbi, tapi yang nyengir nenek-nenek. Padahal qalb itu beda dengan hati. Kalau qalb itu jantung. Kalau hati bahasa Arabnya al-kibdah, liver. Jadi bukan jantung. Tetapi hati diterjemahkan dengan qalb sudah kadung populer, gak ada masalah juga. La masyaha fil istilah, sudah kadung populer. Tapi kita perlu tahu bahwa terjemahan yang tepat dari qalb itu bukan hati, tapi jantung. Kalau hati itu kibdah, liver. Oke. Jantung ini menurut para ulama dibagi dua. Ada physical heart, jantung fisik. Ada spirit heart, jantung ruhani. Dua-dua ini sama pentingnya. Jantung fisik ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, fungsinya luar biasa. Dia berdetak 1 menit 70 kali. Setiap 70 kali memompa 5 liter darah. Selama 24 jam 1 hari, dia memompa 7.200 liter darah. Kalau orang jantungnya tidak sehat, maka bisa dipastikan nyawanya tidak akan lama. Betul? Kita masih sehat, masih bisa ngaji, paling tidak karena jantung kita masih sehat. Kata Ibnu Nafis, salah seorang saintis muslim abad 7 Hijriah dari Damaskus, dia bilang fungsi jantung kita ini ada 2 bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Di bilik kanan, jantung yang ada di bilik kanan memompa darah kotor yang mengandung karbon dioksida, dia pompa ke paru-paru. Dari paru-paru darah dibersihkan. Sudah bersih dipulangin lagi ke jantung yang bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh kita pasokan darah yang bersih itu. Maka orang yang tidak sehat jantungnya, dia bisa gagal jantung, dia bisa cuci darah. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit disehatkan oleh Allah. Itu penyakit jantung fisik, ada dokter spesialisnya. Masalahnya bukan cuma jantung fisik ini yang vital, ada jantung ruhani yang tidak kalah vitalnya, bahkan lebih vital. Jauhar ruhani, jismul latif, sesuatu yang tidak terlihat tapi dia yang menjadi kopilot dari semua tindak sikap tanduk kita. Jantung ruhani. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau dia sakit bahaya. Kata Nabi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau ada orang buat dosa, maka Allah memberikan 1 noktah noda hitam di kalbunya, di jantungnya. Pertanyaan saya, kalau ada orang ketangkap basah di sini nih, diikat, dibelek jantungnya, kira-kira hitam nggak?
Hitam nggak? Loh, kalau gitu Nabi hoax dong. Bukan Nabi yang nyebarin hoax. Pemahaman hadis ini, Nabi sedang berbicara bukan jantung yang physical heart, tapi spirit heart, jantung yang batin. Kalau orang buat dosa, ditaruh nokta hitam di jantungnya yang fisik, di jantungnya yang ruhani. Maka satu dosa, satu noda, satu dosa, satu noda, lama-lama baal jantungnya. Lama-lama ketutup, lama-lama mati. Jantungnya yang ruhani. Makanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untung saja hadisnya bunyinya fi qalbi nuktatun sauda. Yang dikasih noda hitam di jantung ruhaninya. Nabi tidak mengatakan nukitat fi wajhihi. Iya. Fi wajhi nuktatun sauda. Kalau ada satu orang buat dosa, dicatat satu noda hitam, satu jerawat, satu komedo di wajahnya. Masya Allah, kita nggak bisa bayangin. Kalau satu dosa, satu komedo, mungkin dokter kecantikan penuh tuh. Orang tiap hari datang buat facial, ngeluarin dosa. Betul, betul. Allah masih sayang, disembunyiin aib kita di qalbu rohani. Tapi masalahnya karena nggak kelihatan, kita sering lupa. Tiap bulan kita medical check up. Jantung saya gimana dok? Aman? Aman pak, aman buk. Tapi kita lupa memedical check up jantung kita yang ruhani, qalbu ruhani. Qalbu ini kata para ulama ada 3. Yang pertama qalbun salim, hatinya selamat, bersih. Tidak terdeteksi penyakit. Qalbu yang seperti ini, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dia akan pulang ke negeri akhirat dengan aman sentosa. Ada qalbu yang kedua, qalbun marid, hatinya sakit. Dengki, hiket, adu domba, ria, sum'ah, bakhil, pelit, ujub. Itu. Kalau ini tidak diobati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, akan ditambah lagi penyakitnya sama Allah. Kalau tidak segera diobati, di treatment qalbu ruhani yang sakit, maka dia berpotensi menjadi qalbun mayyit, qalbunya mati. Kalau qalbu sudah mati, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kita kasih peringatan, tidak kasih peringatan sama saja. Maka qalbu yang mati ibarat bunga plastik. Disiram tidak disiram, dia tidak tumbuh. Qalbunya mati. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan lewat kajian tabligh di Damai Indonesiaku ini, kita sama-sama sadar betapa qalbu ruhani ini penting, dan kita sama-sama punya PR terhadap penyakit jeroan kita. Ini penyakit jeroan ini. Penyakit jeroan ini lebih berbahaya. Dan salah satu obatnya kata para ulama, zikrul maut. Ingat mati. Kalau orang ingat mati, kira-kira dia terpikir untuk sombong? Enggak terpikir, bentar lagi mati. Mati tidak ada yang tahu. Tiba-tiba lagi ngaji nyender mati. Makanya yang nyender hati-hati, jangan. Bangun. Ustaz Agung, fadhal. Baik, terima kasih Ustadz Azhari, sangat jelas sekali pesan yang disampaikan oleh beliau tadi. Kalau kita mengalami penyakit fisik, maka dokter akan sangat dengan mudah untuk melihat, mengecek mana yang sakit dan apa obatnya. Tetapi ternyata ada penyakit yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita berpenyakitan. Itu adalah penyakit ruhani, penyakit yang ada di dalam jantung kita. Lantas bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki penyakit dan apa obatnya? Bagaimanakah cara menyembuhkannya? Kiai Haji Syumarlon Syafi'i akan menjelaskan untuk kita. Tentu saja masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.